Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabar teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah, segala baik. Bapak ingin mengecek absensi terlebih dahulu. Ini dari dua mahasiswa sudah hadir semuanya pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang hadis berdasarkan kuantitas periwayat. Dalam periwayatan hadis, itu sebuah hadis itu diriwayatkan oleh berapa orang. Sehingga tujuan dari pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hadis mutawatir dan hadis ahad. Tuh. Kelompok kali ini sudah share PPT dan makalahnya. Rahil Ziha sudah di-send kepada grup WA. Sudah? Sudah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Hadis berdasarkan kuantitas periwayatnya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok selanjutnya ingin menjelaskan tentang hadis dari kuantitas periwayatnya. Nah, begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Kelompok selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman lainnya sebelum Bapak menjelaskan sebagai penambah. Sudah ada? Baik, Bapak akan menambahkan sedikit saja tentang materi hadis berdasarkan kuantitas periwayatnya. Hadis berdasarkan kuantitas periwayat. Di hadis berdasarkan kuantitas periwayatnya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita awali dengan hadis mutawatir. Mutawatir secara bahasa itu qorib maknanya dengan mutatabi, ataupun berurutan, ataupun beriringan. Jadi secara istilah, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dengan sifat mustahil berdusta dari awal sanad hingga akhir. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh sejumlah perawi, baik itu 10, 9, 8, 7. Itu merupakan jumlah-jumlah perawi dalam suatu hadis. Nah, hadis mutawatir ini memiliki kesepakatan, yaitu memiliki sifat mustahil berdusta. Jadi dari sifat perawinya itu mustahil berdusta dari awal sanad hingga akhir sanad. Dan syarat hadis mutawatir ada 3, yaitu jumlah perawinya minimal 5 menurut Al-Qadhi Al-Baqilani, bahkan 10 perawi dalam suatu hadis menurut Astikhori. Syarat kedua yaitu sifat mustahil berdusta, dikarenakan hadis itu sebuah rujukan bagi umat muslim, maka satu syaratnya yaitu mustahil berdusta ataupun tidak berbohong, baik perkataan maupun perbuatannya.
Yang terakhir yaitu dapat secara langsung berdasarkan hawas ataupun panca indera. Bagi hadis itu didengar, dilihat, itu merupakan hadis yang didasarkan berdasarkan hawas. Nah, mutawatir di sini dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu secara redaksi hadis memiliki lafal periwayatan yang sama. Hadis tentang berdosa atas Nabi Muhammad. Jadi redaksi hadis, matan suatu hadis itu lafal periwayatannya sama. Jadi dari beragam macam hadis, lafal yang dicantumkan itu sama, tidak ada perbedaan. Di sini sebagai contoh yaitu hadis tentang berdusta atas Nabi. Hadatsana Muhammad bin Abdi Ubaidil Ghubari, hadatsana Abu Awanah an Abi Hasim Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, rawahu Muslim. Dan di selanjutnya di sini yang Bapak beri tanda man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, rawahu Ibnu Majah. Jadi semua hadis secara lafzi atau secara kalimatnya itu sama, tidak ada perbedaan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan hadis selanjutnya juga man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Secara kontekstualnya hadis ini sama dari beragam hadis yang telah disampaikan dalam kitab hadis. Jadi tidak ada perbedaan. Sedangkan mutawatir selanjutnya yaitu mutawatir maknawi. Secara redaksi hadis, lafalnya tidak sama ataupun berbeda, tapi memiliki kandungan makna yang sama. Kalimatnya, teksnya, konteks teksnya itu berbeda, tapi kontekstualnya, lafal matan hadisnya itu sama. Di sini terdapat hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Karena Bapak akan bacakan hadisnya. Anna Rasulullah SAW kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa'i fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadut tayhi. Hadis yang kedua, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Yahya bin Abi Bukairin an Su'bata an Tsabitin an Anas qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'ai hatta yura bayadut tayhi. Jadi teksnya dari dua hadis ini berbeda ya. Akan tapi di sini karena yarfa'u yadayhi, kemudian yang kedua yaitu yarfa'u yadayhi. Jadi karena kemudian ada yang langsung yarfa'u yadayhi. Secara teks berbeda, tapi makna kandungan yang disampaikan dari hadis ini tentang mengangkat tangan ketika berdoa itu sama. Kemudian hadis berdasarkan kuantitas periwayatnya yang kedua yaitu hadis ahad. Ya. Hadis ahad itu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis mutawatir. Tadi kan mutawatir yang telah disampaikan ada syarat-syaratnya. Nah, ini hadis ahad itu yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis mutawatir. Hadis ahad didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua bahkan lebih, akan tapi jumlahnya tidak memenuhi syarat mutawatir. Jumlahnya tadi kan minimal 5 hadis mutawatir ataupun bahkan ada yang pendapatnya 10. Tapi ini jumlahnya belum memenuhi syarat mutawatir. Yang pertama yaitu dari jenis hadis ahad yaitu hadis masyhur. Marwahu salah satu fa'aksar falam yasil darajat tawatur. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 periwayat bahkan lebih, akan tapi walam yasil belum sampai pada darajat hadis tawatir. Qala Rasulullah SAW dari jalur Ibnu Umar. Jadi diriwayatkannya oleh 3 perawi. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis aziz. Allah yakilla ruwatu anis nataini fi jami' tabaqati sanad. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
merupakan jadi perawinya 2. Selanjutnya yaitu hadis gharib ma'in firada biriwayati syahsun fi ayyi maudin wa tafarudu bihi minas sanad. Jadi hadis tersebut itu riwayatnya itu sendiri ma'in firada biriwayati syahsun fi ayyi maudin wa tafarud bihi minas sanad. Jadi sanadnya hanya ada satu periwayat. Hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila mura'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan tidak ada periwayat lainnya. Di sini kita dapat simpulkan bahwasannya hadis berdasarkan kuantitas periwayatnya jikalau lengkap periwayatnya 5 ataupun bahkan 10 ataupun lebih itu digolongkan sebagai hadis mutawatir, dan jikalau syarat-syarat mutawatir jumlahnya belum mencapai 5 ataupun bahkan 10 itu dikategorikan sebagai hadis ahad. Nah, masyhur itu riwayatnya 3 periwayat, aziz yaitu 2 periwayat, sedangkan gharib yaitu periwayatnya infaroda ataupun 1 periwayat. Dari penambahan penjelasan dari kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan jikalau tidak ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk ini merupakan pertemuan terakhir, jadi diharapkan mahasiswa untuk mempelajari dan melengkapi makalah yang telah dibuat. Jadi pada ujian akhir semester nanti untuk melengkapi satu makalah dan PPT sesuai dengan masukan-masukan yang telah Bapak berikan, ya, baik dari materi ataupun isi kandungannya. Demikian yang dapat disampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pada pertemuan kali ini. Bapak akan berikan materi tambahan di grup WA ya. Jadi silakan disimak baik-baik. Di sana ada link YouTube yang Bapak berikan sebagai tambahan pengetahuan teman-teman mahasiswa. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.